Halo teman-temanku, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Kali ini kita akan lihat energi kamu ataupun dia ya. Seperti apakah percintaan kamu saat ini? Kita akan coba bahas di sini. Tapi ingat ya buat teman-temanku, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat teman-temanku, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya ya. Oke, kita akan shuffle kartunya. Semoga teman-temanku dimanapun kamu berada selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya. Amin. Kita akan shuffle kartunya. Apakah yang terbaca tentang energi percintaan kamu saat ini? Ini ada tentang hubungan kamu dengan seseorang yang mungkin saat ini lagi berkonflik, atau lagi saling memblokir, atau mungkin saat ini ada yang lagi PDKT, atau ada lagi yang berjauhan. Kita akan cek di sini. Atau ada yang memang sudah terpisah. Kita akan sesuaikan dengan kartu yang sudah ditebar nantinya ya. Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak dengan kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan hatinya. Kartu ini belum membaca energi kamu. Oke, teman-temanku, di sini ada The Awakening. Ini tentang sebuah hubungan percintaan kamu ya, dimana kamu ini saat ini ya sudah benar-benar akan melewati gitu ya, melewati proses fase baru gitu, fase baru dalam kehidupan kamu ke depan. Dan aku merasakan ya, sebelumnya ini kamu seperti memiliki suatu masalah besar dalam percintaannya kamu. Jangan-jangan kamu memang sudah terpisah saat ini dengan dia ya, dan kamu akan menunjukkan gitu loh, ya mungkin awalnya dia tidak menghargai kamu, yang di awalnya dia tidak pernah menganggap kamu, atau dia sudah mengabaikan kamu gitu ya. Namun di sini kamu akan menunjukkan siapa kamu sebenarnya. Kamu akan bisa menunjukkan kalau dia nantinya akan bertekuk lutut di hadapan kamu kembali. Karena mungkin ada rasa gitu ya. Pasti ya, kita punya rasa sakit hati, kita pasti punya rasa kayak dendam gitu ya. Dan dendam kamu di sini, kamu tidak pengen menunjukkan, maksudnya untuk berbalas apa yang diperbuat ke kamu tidak akan membalas seperti itu, enggak. Justru di sini aku melihat kamu akan membalas dengan keberhasilan kamu, dengan kesuksesan kamu, sehingga nantinya dia akan menyesal saat kamu sudah menjadi seseorang yang mungkin dihargai, sukses gitu ya, memiliki semuanya. Arti kata, kamu mungkin akan banyak diidolakan orang. Di situ nanti dia akan menyadari kalau dia itu ya selama ini salah menilai kamu. Ternyata kamu itu orang yang begitu spesial gitu ya. Nah, inilah yang ingin kamu tunjukkan kepada dia. The Awakening kamu gitu ya. Fase baru gitu. Oke, nah di sini aku melihat ada ritual and offering. Kamu benar-benar kayak seperti bertransformasi gitu ya, bertransformasi dari kondisi kamu yang mungkin dulu dia anggap kamu itu bukan siapa-siapa, dulu dia menganggap kamu itu bukan apa-apa. Justru mungkin kamu pernah sering kayak ya entah itu dihina oleh pasangan kamu, teman-temannya, atau saudaranya, atau keluarganya, atau siapapun. Padahal dulunya di antara kamu dengan dia itu ada cinta yang begitu mesra, ada cinta yang begitu harmonis. Tapi kenapa ya, kok makin kesini udah kelihatan siapa dia sebenarnya. Itu yang buat kamu merasa sangat tidak dihargai. Dan akhirnya ya kamu akan menunjukkan kalau aku itu tidak pantas digituin gitu. Ternyata kamu itu seseorang yang benar-benar bisa menunjukkan ya, semua yang kalian pikirkan tentang aku itu salah gitu loh ya. Oke. Nah, di sini aku juga melihat ya, ada
pas live ya. Intinya memang terjadi suatu hubungan antara kamu dengan dia dulunya, entah itu kamu yang sudah menikah, entah itu kamu yang mungkin masih pacaran ya, tapi akhirnya terungkap semua tentang dia gitu loh. Ternyata dia itu ya hanya memanfaatkan kamu, hanya mencari keuntungan ya, justru mungkin kamu dimanfaatin ya. Ya mungkin bisa dikatakan kamu yang mapan, lalu dia mencari keuntungan dari kamu hanya untuk kesenangan dia. Mungkin bisa saja dia bersenang-senang dengan seseorang yang mungkin orang ketiga gitu ya, di antara kamu dengan dia. Di situ dimulai suatu perang dunia gitu ya. Bahwasanya mulai dia kayak menghina kamu, mungkin mulai dia menyepelekan kamu, mulai dia maaf, menyia-nyiakan kamu begitu. Nah disitulah terjadi suatu perpisahan antara kamu dengan dia, karena kamu nggak tahan seperti itu, kamu nggak mau terus-terus disakiti, dan akhirnya kamu mengambil suatu keputusan untuk mengakhiri semuanya ya. Dan aku juga melihat di sini ada be still or heal ya. Arti kata di sini kamu benar-benar kayak masih bertahan gitu loh. Apa yang dilakukan ke kamu selalu bertahan. Justru di sini kamu akan menunjukkan kekuatan kamu. Jadi buat teman-temanku yang mungkin pernah disakiti oleh seseorang, pernah disepelekan oleh seseorang, atau pernah diabaikan oleh seseorang, kamu jangan takut, kamu jangan khawatir gitu loh. Kamu itu orang yang hebat, kamu itu orang yang bisa fight gitu untuk mencapai suatu kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya, sehingga biar dia bertekuk lutut di hadapan kamu, biar dia tahu kalau kamu itu orang yang begitu spesial, biar dia tahu kalau kamu itu orang yang penting gitu loh, orang yang berharga. Ibarat ada kayak permata di dasar laut gitu kan, nah itu kan muncul tuh mutiara di dasar laut itu kan, ya mungkin kamu seperti itu gitu loh. Jadi dia akan menyesal karena sudah melihat kamu seperti ini saat ini ya. Acceptance, kamu akan benar-benar kayak bisa menerima semua itu ya. Dan aku juga merasakan mau tidak mau memang kamu harus menerima semua yang sudah mereka lakukan ke kamu ya. Dan saat ini ya kamu akan mulai menunjukkan, kamu mungkin akan mulai bertindak ya, untuk menunjukkan siapa kamu sebenarnya. Saat kamu sudah meninggalkan dia, disitulah awal baru kamu mulai perlahan-perlahan kamu bisa memperbaiki semuanya. Perlahan-perlahan kamu sudah bisa menunjukkan kualitas kamu ya. Perlahan-perlahan kamu akan menunjukkan siapa kamu sebenarnya, dengan keberhasilan, dengan kesuksesan ya, dengan pencapaian, dengan penghargaan yang kau miliki nantinya, sehingga dia akan menyesal. Oke, kita akan coba lihat di sini dengan kata tarot. Apakah yang terbaca buat teman-temanku? Oke. Ya. Oh, ada Four of Swords. Untuk zodiak yang terkoneksi dengan kamu, atau ini zodiak kamu juga ya, ada Gemini, Libra, Aquarius, ada Taurus, Virgo, Capri, ada Cancer, Pisces, Scorpio, ada Aries, Leo, Sagi, dan ini ada Temperance, Sagittarius. Itu zodiak kamu ataupun zodiak orang yang kamu fokuskan ya. Jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan ataupun zodiak kamu, tapi ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu ya. Tidak harus ada zodiak kamu ataupun orang yang kamu fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu. Oke, baik. Kita lihat ada Four of Swords. Jadi seseorang ini, aku merasakan dia berada dalam keadaan yang benar-benar kayak sudah pasrah. Karena bisa saja dia di sini menemukan sebuah kekecewaan dalam dirinya dia. Ya, mungkin aja seseorang yang mungkin dia miliki dulu ya, dimana dia rela meninggalkan kamu karena seseorang itu, ternyata seseorang itu menyakiti dia atau meninggalkan dia, seperti halnya yang dia lakukan ke kamu, dan dia merasakan itu. Dan apa yang terjadi? Ternyata dia sadar kalau kamu itu begitu berarti bagi dia. Ternyata kamu itu berbeda dari yang lainnya. Ternyata hanya kamu yang sabar menghadapi dia ya.
Apa yang akan dilakukan di sini? Dia mencoba untuk surrender. Dia mencoba untuk minta kepada Tuhan agar hubungan kamu dengan dia ya mungkin segera bisa bersama kembali. Itu yang diinginkan dia. Ya. Dan aku juga melihat di sini ada Seven of Pentacles. Ini menggambarkan ya, dia seperti melihat kesempatan. Entah kenapa ya, dia suka stalking kamu, dia suka pantau kamu, dia suka mencari waktu kamu ya di mana gitu ya. Saat ini mungkin kamu lagi ngapain, atau di jam-jam segini biasanya kamu di kafe. Nah, mungkin dia bisa saja samperin kamu ke sana. Karena dia suka stalking kamu, dia suka mencari tahu waktu-waktu free kamu itu kapan aja gitu. Nah, disitulah dia merasa kayak ada kesempatan untuk mendekati kamu kembali. Seolah-olah penyesalan dia itu kayak udah benar-benar dia tidak bisa menahannya sendiri. Dia jenuh di sini, begitu sangat jenuh. Hidupnya itu melelahkan gitu ya. Perasaan dia itu melelahkan. Dan dia tidak bisa berbuat apa-apa saat ini selain hanya ke pasrah. Ya. Dia melihat kamu itu saat ini benar-benar berbeda dari yang dulu. Yang dulu ya mungkin kamu seseorang yang mungkin biasa aja. Tapi saat ini kamu itu seseorang yang benar-benar kayak akan dikagumi banyak orang. Ini ada King of Wands dan ini ada Temperance ya. Ini gambarnya seorang wanita yang benar-benar kayak memiliki apa yang mungkin banyak orang yang inginkan juga seperti dia gitu loh. Seperti kamu gitu. Makanya mungkin orang berlomba-lomba untuk mencari perhatian kamu. Orang berlomba-lomba untuk dekat dengan kamu karena apa yang kamu miliki. Entah kebaikan kamu, entah kelebihan kamu dari segi apa ya. Intinya kamu sudah bisa menunjukkan kualitas kamu, potensi kamu. Ternyata kamu itu punya nilai. Karena kamu benar-benar kayak orang yang begitu elegan saat ini. Baik kamu laki-laki ataupun perempuan. Dan ini benar-benar kayak sudah bijaksana banget gitu loh. Ya. Mohon maaf ya, kaget. Aku aja kaget ya dengar motor ya. Jadi itu yang aku lihat. Di sini ada gambaran kamu seseorang yang benar-benar kayak sudah bijaksana. Terus kamu menjadi seseorang yang lembut ya. Kalau kamu perempuan itu lembut, kalau laki-laki itu ya lebih ke bertanggung jawab. Kamu punya karismatik, sehingga disitulah kamu mungkin bisa jadi idola banyak orang. Nah, termasuk dia sudah melihat kamu, oh kok bisa ya, dia begitu sangat dihargai sekarang. Nah, itu anggapan dia, itu pikiran dia gitu loh. Dia melihat kamu itu mungkin sekarang udah banyak yang menghargai kamu, sudah banyak orang yang sayang sama kamu, banyak orang yang peduli sama kamu ya. Justru juga banyak orang yang tergila-gila sama kamu. Di situ dia mulai sadar, wah ternyata kamu begitu bernilai gitu loh. Dan aku menyesal sudah menyia-nyiakan kamu dulunya. Dan aku menyesal ya, bahwasanya ternyata kamu begitu sangat berarti bagi aku. Jadi itu yang aku lihat di sini. Oke, buat teman-temanku, benar-benar dia saat ini lagi menginginkan satu hubungan bersama kamu. Padahal kamu mungkin lebih ke awakening gitu loh. Kamu lebih tidak ingin peduli lagi sama dia. Jadi tentang kamu di sini, kamu lebih memfokuskan kepada diri sendiri kayaknya gitu ya. Dan kamu lebih memfokuskan kepada apa tujuan hidup kamu ya, mungkin sukses, mapan dari segi finansial. Nah, itu yang kamu fokuskan saat ini. Kamu mungkin pengen menjauh dari cinta-cinta, apalagi mungkin dia yang sudah membuat trauma atau yang sudah membuat luka di hati kamu gitu ya. Dan luka itu masih berbekas sampai saat ini. Tapi di sini aku melihat kamu mungkin sudah bisa memaafkan dia. Arti kata ya, dengan memaafkan dia, kamu jadi lebih kayak ya bebas gitu loh. Intinya ya tidak terikat lagi sama dia, ataupun hati kamu sudah lega, batin kamu sudah tenang gitu ya, jiwa kamu sudah damai begitu. Jadi ya maafkanlah jika perlu untuk memaafkan mereka. Oke, nah itu yang aku lihat dari energi kamu di sini. Intinya kamu itu adalah seseorang yang istimewa bagi dia, dan dia begitu menyesal sudah meninggalkan kamu, sudah menyanyiakan kamu ya, sudah menyakiti kamu, dan juga ada yang sudah mengkhianati kamu.
Dan itu ada suatu kesalahan besar bagi dia. Ternyata baru saat ini, saat dia sudah pergi dari kamu, dia nyadar gitu loh, kalau kamu itu begitu berarti. Oke. Nah, buat teman-temanku, jika tidak resonate, jadi kali ini sebagai hiburan buat kamu ya. Sampai ketemu lagi, dadah.